Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas tentang masalah batang tekan pada struktur kayu. Jadi kalau misalnya kemarin kita sudah belajar tentang masalah batang tarik, nah sekarang kita belajar masalah batang tekan. Ingat, di pertemuan pertama sudah saya jelaskan kalau misalnya antara batang tarik dan juga batang tekan itu dia rumusnya adalah berbeda. Jadi jangan sampai keliru penggunaan rumus. Jadi antara batang yang sedang terkena tarik atau dia terkena gaya yang berlawanan arah, dan juga batang dia terkena gaya yang menuju ke arah sumbunya. Nah, antara titik 1 dan 2 atau gaya yang kedua ini dia tentunya berbeda, sehingga rumus yang digunakan adalah berbeda juga. Jadi antara batang tarik yang nomor 1 dan nomor 2 adalah batang tekan. Nah, untuk batang tekan sendiri dia dibedakan menjadi dua. Jadi ada batang tekan tunggal dan juga batang tekan ganda. Apa itu batang tekan tunggal? Apa itu batang tekan ganda? Jadi kalau misalnya batang tekan tunggal, dia biasanya hanya terdiri dari satu penampang saja seperti ini. Nah, gini. Tapi kalau misalnya penampangnya lebih dari satu, atau dia nantinya disambungkan sama yang namanya close ya. Biasanya dia disambungkan sama close. Nah, seperti ini, dia terkena beban. Nah, karena penampangnya dia lebih dari satu, maka dia disebut batang tekan ganda. Nah, ini ya. Intinya pokoknya kalau dia lebih dari satu penampang, dia kita sebut menjadi batang tekan ganda. Nah, apakah rumusnya sama? Rumus untuk menentukan batang tekannya sama, tapi nantinya untuk penampang kekuatannya dia yang berbeda. Nah, itu ya, antara batang tekan tunggal dan juga batang tekan ganda. Nah, di pertemuan hari ini yang akan saya jelaskan adalah batang tekan tunggal terlebih dahulu. Jadi minggu depan nanti kita akan membahas tentang masalah batang tekan ganda. Nah, yang pertama yang perlu kita pelajari adalah syarat batang tekan. Jadi syarat batang tekan yang pertama itu adalah batang yang menahan tegangan tekan itu nilai panjang tekuk. Ingat ya, kalau misalnya kemarin kita belajar di mata kuliah baja maupun beton, ketika kita mempelajari yang namanya batang tekan, pasti ada yang namanya pengaruh tekuk. Nah, pengaruh tekuk ini sangat krusial sekali kalau misalnya kita merencanakan batang tekan seperti kolom dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau misalnya kita merencanakan batang tarik kemarin, jadi kalau misalnya kita merencanakan batang tarik kemarin, dia kekuatan penampangnya ini bisa sampai 100% dalam menahan bebannya. Nah, 100%. Nah, tapi kalau misalnya dia ternyata merupakan batang tekan, di sini ada faktor lain yang memengaruhi. Nah, faktor apa yang memengaruhi? Jadi, faktor yang memengaruhi di sini adalah yang namanya tekuk. Jadi, kemungkinan batang yang ini kemungkinan dia bisa hancur, nggak cuma diakibatkan oleh penampangnya yang runtuh saja, tapi kemungkinan dia juga akan mengalami yang namanya tekuk. Nah, faktor tekuk itu membuat penampang ini kekuatannya nggak 100% lagi. Jadi kemungkinan dia di angka 65% bisa hancur, bukan karena diakibatkan oleh kegagalan strukturnya, tapi diakibatkan oleh adanya tekuk. Jadi ketika kita merencanakan batang tekan, yang perlu kita cek adalah tekuknya. Oke, nah tekuk harus diambil antara dua titik tumpuan. Jadi kita cek, misalnya kita punya batang tekan ya, batang yang nantinya dia akan terkena tekan. Nah, itu kita cek dulu, dia tumpuannya apa. Nah, tumpuan di batang tekan ini
dia bisa kita bedakan menjadi beberapa. Ingat ya, di mata kuliah SBA kemarin, dia bisa kita bedakan tumpuan ujung kiri atau ujung atas atau ujung bawahnya dia adalah sendi-sendi, atau tumpuan berupa sendi jepit, jepit-jepit maupun jepit bebas. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya yang B, pada konstruksi rangka batang tekan sebagai panjang tekuk harus diambil garis bagan. Nah, jadi setelah kita mengetahui nantinya dia akan mengalami tekuk, itu harus kita cek garis bagannya itu dia nantinya seperti apa. Nah, garis bagan ini berkaitan erat sama yang namanya tumpuan. Jadi kalau misalnya nanti dia ternyata tumpuannya misalnya di sini adalah jepit ya, bawah ini adalah jepit, misalnya yang bagian atasnya ini dia nggak ada tumpuannya. Nah, garis bagan nantinya tekuknya dia seperti apa, ini akan mempengaruhi nilai panjang tekuknya. Nah, nilai panjang tekuk ini ada di C ini ya. Nilai panjang tekuk kita sebut dia sebagai LK. Diingat-ingat ya, sebagai LK. Nah, misalnya saya punya tumpuan jepit bebas. Nah, ini tumpuan penampang saya ini dia memiliki tumpuan jepit bebas. Jepit bebas ini artinya di bagian bawahnya ini adalah jepit, yang bagian atasnya ini dia nggak ada tumpuannya. Nah, ketika saya punya penampang dia jepit bebas, penampang ini memiliki L atau panjang L-nya ya. L-nya itu misalnya sebesar 3 meter. 3 meter. Nah, untuk menentukan nilai LK-nya atau nilai panjang tekuknya, ini tinggal kita kalikan sama faktor pengalinya aja. Nah, faktor pengalinya ya, faktor pengalinya ini tinggal kita cek di sini. Nah, kalau misalnya dia ternyata adalah jepit bebas, maka dia tinggal dikalikan sama 2 dan lain sebagainya. Itu ya untuk masalah nilai panjang tekuk. Jadi untuk mencari nilai LK tinggal kita kalikan aja. Jadi dari 3 meter tadi dia dikalikan sama 2. Jadi nantinya nilainya ketemunya adalah 6 meter. Nah, nilai 6 meter ini adalah nilai panjang tekuknya. Oke, selanjutnya. Nah, untuk persamaan batang tekan sendiri ini hampir sama seperti yang ada di dalam rumus-rumus yang kalian pelajari di mata kuliah baja maupun beton ya. Cuma di sini perbedaannya kita sekarang masih menggunakan ASD. ASD itu apa? Kalau misalnya kita kan kemarin tahu ya, ada yang namanya ASD, ada yang namanya LRFD. Nah, kalau ASD ini adalah allowable stress design. Jadi dia yang masih berpengaruh di sini adalah tegangannya. Tegangan ya. Nah, artinya apa? Di dalam ASD itu, di dalam ASD kita tentunya tahu ada yang namanya tegangan izin, dan juga nanti kita juga tahu tegangan yang terjadi. Jadi kalau misalnya kita mengacu di ASD itu gampang. Jadi tegangan yang terjadi ya, tegangan yang terjadi itu nilainya dia nggak boleh lebih besar dibandingkan sama tegangan yang diizinkan. Nah, gitu ya. Yang pertama yang perlu kita cari atau kita ketahui adalah nilai lambda. Nilai lambda ini adalah nilai angka kelangsingannya ya, angka kelangsingan. Terus selanjutnya ada LK. LK ini adalah panjang tekuknya. Panjang tekuk ini kita pelajari di slide saya yang sebelumnya ini tadi ya. Terus yang sebelumnya ada yang namanya jari-jari kelembaman minimal atau I kecil min ya, jari-jari kelembaman minimal. Nah, untuk mencari nilai angka kelangsingan, jadi angka kelangsingan ini sangat mempengaruhi yang namanya nanti kekuatan suatu penampang yang terkena tekan ya. Jadi nilai lambda ini kita ketahui dengan cara nilai LK dibagi sama jari-jari kelembaman minimal. Nah, nilai LK ini kan tadi kita sudah tahu ya. Selanjutnya kita mencoba untuk mengetahui rumus jari-jari kelembaman minimal. Rumusnya adalah akar
Imin. Jadi Imin itu adalah inersia minimal. Ingat kemarin rumusnya inersia ya. 1/12 dikali B dikali H pangkat 3. Itu nilai inersia minimal ini kita bagi dengan A bruto. Nah, A bruto ini kan tinggal kita kali aja. B dikalikan H. Nah, gini ya. Oke, selanjutnya kalau misalnya jari-jari kelembaban minimal diketahui, nantinya kita sudah bisa menemukan nilai lambdanya. Nah, itu ya. Terus ini yang berikutnya, kita mencoba untuk mempelajari rumus dalam mencari tegangan tekan. Nah, tegangan tekan sejajar serat, ini sejajar ya, tandanya sejajar, itu nilainya adalah sama dengan, ini adalah omega, omega adalah faktor tekuk, P itu adalah gaya tekannya, ya, gaya tekannya. Nah, A bruto itu adalah luasan brutonya, jadi hampir sama seperti yang ada di rumus yang di atas. Nah, yang paling penting di sini adalah nilai omega. Nah, nilai omega gimana cara mendapatkannya? Ya, sebentar lagi akan kita bahas. Yang penting di sini kalian sudah tahu P tekan itu apa. Jadi yang dinamakan P tekan itu adalah gayanya, gaya tekan yang ada di dalam penampangnya. Nah, ini nilai P-nya sama dengan berapa, itu kita harus tahu dulu. Terus yang berikutnya A bruto sudah diketahui berapa. Nah, ini tinggal omeganya ya, atau faktor tekuknya. Oke, selanjutnya. Nah, kita menuju ke rumus Euler. Nah, fungsinya rumus Euler ini adalah untuk menentukan nilai gaya tekannya atau P tekan ya. Nah, rumusnya untuk mencari nilai gaya tekan itu adalah pi pangkat 2 atau 22/7 pangkat 2 dikalikan sama E. E ini adalah modulus elastisitas. Modulus elastisitas yang dikalikan sama inersia minimal. Ingat inersia minimal tadi rumusnya adalah 1/12 dikali B dikali H pangkat 3. Nah, untuk modulus elastisitas ini dia erat kaitannya sama kelas kuat kayunya. Jadi kelas kuat kayu kemarin kan kita bagi menjadi 4 ya. 4 ya, mulai kelas kuat 1, 2, 3, 4. Jadi semakin dia kecil kelas kuatnya, atau kelas kuatnya semakin bagus ya, artinya semakin kecil ini dia semakin bagus, maka nantinya dia akan memiliki modulus elastisitas yang paling besar. Nah, gitu ya, yang paling besar. Oke, kita bahas lagi rumus selanjutnya. Jadi pembaginya ini adalah N. N itu adalah faktor keamanan. Nah, faktor keamanan ini antara nilai 3 sampai 5. Oke, semakin besar nilai faktor keamanan, nantinya bangunan yang akan kita rencanakan nantinya dia akan semakin aman dan juga kuat. Terus selanjutnya ada yang namanya panjang tekuk. Nah, panjang tekuk ini saya rasa sudah jelas ya. Ini penjelasan di slide saya yang awal tadi itu apa. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah mengetahui persamaan Euler atau itu apa, selanjutnya kita lanjut ke daftar tabel 3. Nah, daftar tabel 3 ini adalah faktor tekuk. Seperti yang saya jelaskan tadi di slide yang sebelumnya ya. Nah, untuk mencari faktor tekuk itu gimana caranya? Itu langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mencari nilai lambdanya dulu. Nah, nilai lambda ini atau angka kelangsingan. Nah, kalau misalnya nilai angka kelangsingan sudah diketahui, maka selanjutnya kita bisa menentukan nilai faktor tekuknya. Nah, nilai lambda ini ya, nilai lambda atau angka kelangsingan kita ketahui terlebih dahulu, selanjutnya dipakai untuk mencari nilai faktor tekuk. Nah, ini ya faktor tekuknya ini. Nah, tabel ini, daftar 3 ini bisa kalian lihat di PKKI untuk lebih jelas ya. Jadi ini adalah contoh aja dari saya. Misalnya
nanti nilai lambdanya ketemu sebesar 13 misalnya, 13. Lah, nanti dari sini kamu baru bisa menentukan faktor tekuknya atau nilai omeganya. Nah, berapa nilainya? Tinggal kita tarik aja. Jadi kalau misalnya lambdanya sama dengan 13 ini ya. Nah, 13 ini, maka ketemu nilai faktor tekuknya adalah sebesar 1,09. Nah, itu ya untuk mencari faktor tekuk. Jadi di tabel daftar 3 saya ini kurang lengkap. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti silakan teman-teman dicek di PKKI. Oke, langsung kita masuk ke contoh soal. Jadi contoh soal yang pertama, sebuah kolom kayu. Ini adalah kolom kayu ya. Kita gambar dulu. Saya mempunyai suatu kolom kayu. Nah, dengan panjang L sebesar 3 meter. Ini ya, L-nya sama dengan 3 meter. Tumpuan diasumsikan dia adalah sendi-sendi. Oke, tumpuannya di bagian atas dan juga bawah dia adalah sendi-sendi. Kolom tersebut harus dapat menahan gaya tekan B sebesar 10 ton. Nah, ini ada beban ya. B sebesar 10 ton. 10 ton ini adalah sekitar 10.000 kg ya. Nah, selanjutnya digunakan kayu mutu A, kelas kuatnya adalah kelas kuat 2. Nah, ingat-ingat kemarin karena dia kayunya mutu A, maka dia tidak perlu dikalikan sama 0,75. Beda dengan kayu mutu B ya. Terus yang selanjutnya ada kelas kuat 2. Nah, diingat-ingat ya. Kalau misalnya dia adalah kelas kuat 2, nah, dia terkena yang namanya gaya tekan. Nah, dari PKKI bisa kalian tentukan nilai tegangan izin tekan sejajarnya itu dia berapa. Nah, itu ya. Jadi bisa kita tentukan. Jadi contohnya kalau misalnya kita lihat di PKKI adalah seperti ini ya. Nah, ini PKKI. Kita lihat lagi kalau misalnya dia adalah tegangan tekan. Nah, jadi kalau bisa teman-teman sudah mulai buka PKKI-nya ya. Karena ini nantinya akan pengaruh di mata pembelajaran SKI kita. Nah, bisa kalian lihat di sini kalau misalnya dia kayunya bermutu A dan juga kayunya bermutu B. Nah, kalau misalnya dia kayunya mutu A, dia cukup dikalikan 1. Tapi kalau misalnya dia kayunya bermutu B, nah ini dia kan harus dikalikan sama 0,75. Nah, seperti itu ya. Nah, ini selanjutnya kalau misalnya kita lihat seperti yang saya jelaskan tadi, di sini ada modulus kenyal ya. Modulus kenyal atau modulus elastisitas. Nah, kalau modulus kenyal atau modulus elastisitas ini teman-teman bisa lihat semakin dia kelas kuatnya besar, maka nilai kelas kuatnya dia akan semakin kecil. Jadi yang paling kuat itu adalah kelas kuat 1 ya. Itu nilai modulus kenyalnya atau elastisitasnya dia sebesar 125.000. Nah, kalau misalnya dia kelas kuat kayunya adalah 4, itu nilainya adalah 60.000. Jadi untuk mencari nilai modulus elastisitasnya bisa teman-teman cek di daftar 1 ini. Terus selanjutnya, nah ini yang sangat penting di daftar 2. Jadi ini adalah tegangan tekan yang diperkenankan. Yang diperkenankan ini adalah tegangan yang diizinkan ya.
Nah, simbolnya adalah seperti ini, tegangan izin. Nah, yang paling atas ini adalah tegangan lentur izin. Ini tergantung dari kelas kuatnya. Misalnya dia kelas kuat 1, nilainya adalah 150, kelas kuat 2 100, kelas kuat 3 75, dan lain sebagainya. Itu adalah yang pertama, ini adalah tegangan lentur. Terus yang berikutnya, yang kedua ini ada tegangan tekan. Nah, tegangan tekan yang sejajar serat ini nilainya sama dengan tegangan tariknya. Ya, tegangan tekan sama dengan tegangan tarik. Itu nilainya kalau dia kelas kuat 1 130, kelas kuat 2 85, kelas kuat 3-nya dia adalah 60, dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya yang nomor 3 ini, dia adalah tegangan tekan yang tegak lurus. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya saya punya penampang ya. Terus dia terkena tekan ya, tekan. Nah, kalau misalnya dia tegak lurus sama arah seratnya kayu, maka nantinya dia menggunakan persamaan atau yang ada di tabel itu yang nomor 3 ini. Jadi kalau misalnya dia kelas kuat 1, dia adalah 40, kelas kuat 2 25, dan lain sebagainya ini. Itu ya. Terus yang selanjutnya, kemarin kita juga sempat membahas tentang masalah G ya. G itu adalah berat jenis kayu kering udara. Nah, gitu. Oke, terus kalau misalnya kita kembali lagi ke soal yang tadi. Nah, ini ya. Jadi pertanyaannya sebenarnya sederhana. Rencanakan ukuran kayu saudara. Jadi ukuran kayu yang Anda rencanakan itu nilai B dan juga H-nya berapa. Nah, ini ya, B dan juga H-nya berapa. Oke, kita lanjutkan. Diketahui tadi nilai P tekannya adalah 10 ton. Ini ya, penampang dengan tumpuan sendi-sendi, dia terkena beban P sebesar 10 ton. Nah, 10 ton ya. Terus dia memiliki modulus kenyal atau modulus elastisitas sebesar 100.000. Nah, ini sesuai sama yang ada di PKKI karena dia kelas kuat 1 ya. Kuat 1, maka nilai modulus dia tadi adalah kelas kuat 2 ya, kelas kuat 2. Sehingga ini kalau misalnya di PKKI kelas kuat 2, kalau di PKKI dia nilainya adalah 100.000. Terus yang selanjutnya nilai N atau faktor keamanan tadi saya asumsikan nilainya adalah di tengah-tengah. Nilainya adalah 3,5 ya. Terus karena dia tumpuannya adalah sendi-sendi ya, maka nilai LK-nya tadi kita ketahui nilai L-nya tadi adalah sebesar 300. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai LK, karena dia tumpuannya sendi-sendi, maka tinggal dikalikan sama 1 karena dia sendi-sendi ya. Nah, nilainya jadinya 300 cm. Yang ditanyakan adalah dimensi penampang batang atau nilai B dan juga nilai H-nya. Nah, ini ya. Misalnya saya potong di situ. Di sini yang saya cari adalah nilai B dan juga nilai H-nya. Nah, kalau menggunakan rumus Euler, maka bisa kita lihat di sini rumus Euler. Ini ya rumus Euler. Jadi rumusnya adalah Pi pangkat 2 dikalikan sama modulus kenyal dikalikan sama inersia minimal dikalikan sama faktor keamanan dikalikan sama panjang tekuk. Nah, kita ketahui tadi nilai P tekannya adalah sebesar 10.000 kg ya atau 10 ton. Ini kita masukkan aja. Terus dikalikan sama Pi pangkat 2. Terus dikalikan sama modulus kenyal atau elastisitas sebesar 100.000. Nah, untuk inersia minimal karena penampangnya B dan juga H-nya dia masih belum kita ketahui, artinya ditulis saja karena ini yang nantinya akan kita cari.
Nah, untuk faktor keamanannya tadi nilainya adalah sebesar 3,5, sementara nilai LK-nya dia adalah 300 pangkat 2. Nah, dari sini dengan prinsip matematika ya, sederhana, nantinya ini kan dia digeser ya ke sini, sementara B tegaknya dia digeser ke sebelah kanan. Nah, nantinya ketemu nilai inersia minimalnya adalah sebesar 3194 cm pangkat 4. Nah, nilai inersia minimal ini nantinya akan kita pakai untuk mencari penampangnya, baik itu nilai B maupun nilai H-nya. Nah, ini ya, saya lanjutkan. Agar supaya arah tekuk yang terjadi sama terhadap sumbu X dan juga sumbu Y, artinya apa? Misalnya, saya punya penampang seperti ini. Nah, kemungkinan terjadinya tekuk itu bisa ke arah sumbu Y dan juga ke arah sumbu X. Nah, supaya kemungkinan yang terjadi itu dia sama antara sumbu X dan sumbu Y-nya, artinya nggak timpang sebelah ya. Maka nilai X dan juga Y ini kita buat sama. Artinya apa? Nantinya nilai B dan juga H-nya itu dia sama. Nah, ini ya. Jadi B sama dengan H. Nah, sehingga nilai inersia minimal yang rumusnya adalah 1/12 dikalikan B dikalikan H pangkat 3. Karena B sama dengan H, maka jadinya H ini kita ganti menjadi B ya. Jadinya B pangkat 4 dibagi 12. Nah, karena inersia minimalnya tadi sudah kita ketahui berapa, maka tinggal kita akar pangkatkan 4 ya. Jadi nilainya nanti ketemu sebesar 13,99 dari nilai B-nya ya. Jadi nilai B sama dengan 13,99. Nah, tentunya kalau misalnya kita merencanakan penampang di lapangan, itu kalau bisa nilainya kita buat mudah. Jadi bisa dengan menggunakan nilai 10, misalnya kelipatan 5 ya, 5, 10, 15, 20, supaya nantinya pelaksanaan di lapangannya dia gampang. Nah, ini harus dibulatkan ke atas. Karena nilainya 13,99 ini, makanya saya bulatkan menjadi 15, 15. Jadi karena nilai B sama dengan H, jadinya ukuran dimensi kayunya antara B dan juga H-nya sama ya, 15, 15. Nah, selanjutnya kita kontrol tegangannya. Nah, kontrol tegangan ini kita menggunakan penampang ukuran dimensi yang baru. Jadi dimensi yang baru itu adalah B-nya adalah 15, H-nya juga 15. Nah, ini yang kita pakai. Jadi bukan yang 13, berapa tadi ya. Tapi yang kita gunakan adalah 15 kali 15. Oke, kita masukkan aja nilai inersia minimal baru dengan penampang 15 kali 15. B pangkat 4 artinya 15 pangkat 4 ya di sini ya. Dibagi sama 12. Ketemu nilainya adalah ini 4218,8 cm pangkat 4. Nah, nilai ini bisa kita pakai untuk mencari jari-jari kelembaman minimal. Nah, jari-jari kelembaman minimal ini rumusnya adalah inersia minimal dibagi sama A bruto. Inersia minimalnya sudah kita dapatkan ya di atas 4218 dibagi sama A bruto. A bruto ini adalah B dikalikan H. B kali H ya. Artinya di sini dia ada 15 kali 15. Nah, ketemu jari-jari kelembaman minimalnya adalah 4,33 cm. Nah, dari jari-jari kelembaman minimal ini bisa kita buat untuk menentukan nilai lambda atau panjang tekuknya. Maaf ya, lambda ini adalah angka kelangsingan. Nah, angka kelangsingannya rumusnya adalah LK atau panjang tekuk tadi nilainya adalah 300 dibagi sama jari-jari kelembaman minimal yang sebelumnya sudah kita dapatkan nilainya adalah 4,33. Nah, ketemu nilai lambdanya adalah sebesar 69. Nah, nilai 69 ini kita pakai untuk mencari omega ya atau faktor tekuknya dia sebesar 1,85 ini. Nah, 1,85 ini bisa kalian cek di daftar 3 yang ada di PKKI. Oke,
nilai omeganya kita dapatkan 1,85. Selanjutnya bisa kita pakai untuk menentukan tegangan tekan yang terjadi. Ingat prinsipnya ASD tadi, tegangan tekan yang terjadi dia nggak boleh lebih besar dibandingkan sama tegangan tekan izinnya. Tegangan tekan izinnya bisa kita cek di PKKI sesuai dengan kelas kuatnya. Nah, tegangan tekan yang terjadi nilainya adalah omega dikalikan B dibagi sama A bruto. Omega atau faktor teguknya nilainya adalah 1,85 dikalikan sama P sebesar 10.000 atau 10 ton ya, dibagi sama A bruto adalah 15 kali 15. Nah, nilainya di sini dia adalah sebesar 82,2. Nah, nilai 82,2 ini dia masih kecil dibandingkan sama tegangan tekan yang diizinkan. Nah, tegangan tekan yang diizinkan tadi nilainya berapa? Bisa kita cek di PKKI. Jadi tegangan tekan izin. Nah, ini ya. Jadi ternyata nilainya tegangan tekan izinnya adalah sebesar 85 ini. Nah, 85 ini ya. Karena dia merupakan kelas kuat 2 yang terkena tegangan tekan. Nah, nilainya 85. Nah, nilai 85 ini ternyata masih lebih besar dibandingkan sama tegangan tekan yang terjadi. Nah, yang terjadi ini ya. Ini kita dapatkan di PKKI nilainya 85. Artinya di sini dia oke, kuat terhadap gaya tekan yang sebesar 10 ton. Jadi penampang saya yang berupa sendi-sendi tadi, sendi-sendi dengan nilai L sebesar 300 cm dikenai beban sebesar P sama dengan 10.000 kg atau 10 ton. Nah, penampang yang kuat dan juga yang ekonomis dalam menahan gaya beban ini itu adalah bentangan atau profil ukuran 15 kali 15. Nah, itu ya untuk batang tekan tunggal. Nah, di sini ada tugas, silakan teman-teman kerjakan. Minggu depan akan saya cek ya tugas yang pertama di batang tarik dan juga batang tekan yang sekarang. Minggu depan akan saya cek punyanya teman-teman. Jadi silakan dikerjakan. Jadi yang di sini tugasnya ada sebuah kolom kayu dengan panjang L sebesar 3,5 meter. Jadi kalau tadi 3 meter sekarang 3,5. Terus tumpuannya diasumsikan dia adalah sendi jepit. Nah, ini nantinya kalian cek ya nilai LK-nya berapa kalau misalnya dia adalah sendi jepit. Terus selanjutnya dia menahan gaya tekan atau P sebesar 7 ton. Nah, digunakan kayu mutu B. Ingat kalau misalnya dia mutu B, dia kelas kuatnya atau tegangan yang diizinkan itu harus dikalikan sama 0,75. Nah, kelas kuatnya dia adalah kelas kuat 1. Sama, jadi Anda harus merencanakan ukuran dimensi kayu B dan juga A-nya. Nah, gitu ya. Demikian untuk penampang tekan tunggal. Jadi minggu depan kita akan bahas tentang masalah penampang tekan ganda. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.